Selamat siang. Bulan ini kita bicara soal Thy Kingdom Come. Gimana kerajaan Allah datang dalam kehidupan. Dan ini berkaitan banget sama visi dan misinya CLCC. Kalau saudara ingat, kalau nggak ingat kita baca, gitu ya. Visinya CLCC itu apa? Menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Jadi kalau dari sini, Thy Kingdom Come itu apa? Menyatakan kerajaan Allah. Di visi ini kita bilang, siapa yang harus menyatakan kerajaan Allah? Kita, murid-murid Kristus. Oke, di mana kita menyatakan kerajaan Allah? Melalui seluruh bagian kehidupan. Makanya kita punya misi. Di mana kerajaan Allah itu harus dimulai dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Kerajaan Allah harus dilakukan dengan menghidupi firman Tuhan. Kerajaan Allah dipraktekkan dalam keluarga, dalam profesi, dan di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi ini soal visi dan misi kita itu soal apa? Menyatakan kerajaan Allah. Nah, 2 minggu terakhir kita belajar tentang Thy Kingdom Come in my family. Betul ya? 2 minggu lalu Pastor Surya kasih ajar kita tentang pernikahan. Dibilang pernikahan yang baik dan bahagia itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perlu diusahakan, perlu kerja keras, perlu perhatian, perlu waktu bersama. Artinya apa? Thy Kingdom Come in family itu gak cukup untuk cuman diharapkan saja. Harus kita yang kerjain. Harus saya yang kerjain. Thy Kingdom Come gak bilang gini, tapi kan harusnya istri saya dulu dong yang jadi lebih baik, baru saya. Enggak. Ini bicara soal apa? Saya perlu mengusahakannya, saya perlu kerja keras, saya perlu perhatian, saya perlu waktu bersama. Itu kenapa waktu saya mau menikah, salah seorang pembimbing saya ngasih saya satu buku. Dan bab pertama dari buku itu apa? Pernikahan adalah panggilan untuk menderita. Jadi buat saudara yang mau menikah, pikirkan baik-baik. Karena pernikahan itu adalah panggilan menderita. Kenapa? Karena pernikahan perlu diusahakan. Karena pernikahan perlu pengorbanan. Karena pernikahan perlu waktu bersama. Perlu keluar dari zona nyaman. Baru Thy Kingdom Come itu terjadi in my family. Saudara, ternyata menyatakan kerajaan Allah itu bukan cuman baru diajarin 2 minggu ini. Atau bulan ini. Dari sejak penciptaan manusia, Tuhan ciptakan manusia itu dengan tujuan menyatakan kerajaan Allah. Kalau kita ingat di penciptaan, Kejadian 1 ayat 26 dibilang apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa atas bumi dan isinya. Saudara, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Allah supaya kita berkuasa. Kenapa? Supaya waktu kita mengelola bumi, waktu kita berkuasa atas sumber daya ini, waktu kita ada di tengah komunitas kita, kita mencerminkan rupa dan gambar Allah. Kalau seorang raja yang kejam, yang mementingkan diri sendiri, yang pengennya suka-sukanya sendiri, apa yang terjadi? Di dalam kerajaannya, rakyatnya akan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh rasa cemas. Kenapa? Karena rajanya memerintah sesuai dengan karakternya. Makanya Tuhan bilang gini, kamu akan memerintah di bumi, kamu akan berkuasa atas bumi. Saya bentuk kamu serupa dan segambar dengan Allah. Supaya apa? Dimanapun kamu ada, yang kamu cerminkan, yang kamu keluarkan adalah rupa dan gambar Tuhan. Jadi menyatakan kerajaan Allah itu adalah rencana dari semula untuk manusia. Di ayat 28 dibilang Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Biasa kita baca sampai sini. Itu kenapa anak saya 3, menggenapi firman Tuhan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Selain desainnya untuk menyatakan kerajaan Allah, saudara dan saya dapat mandat dari yang punya. Kalau kita ingat Pontius Pilatus pada zaman itu
adalah orang yang diberi mandat sama Kaisar Roma untuk berkuasa di Yerusalem. Betul? Kenapa? Dan dia menjadi penguasa yang legit, yang sah mewakili Kaisar Roma. Saudara dan saya dikasih kuasa yang legit, yang sah dari Tuhan untuk mewakili dia di bumi. Jadi kalau ditanya sekarang, tujuan hidup kamu apa? Tujuan hidup saya adalah menyatakan kerajaan Allah di bumi. Dimanapun saya ada. Di keluarga, di pekerjaan. Itu yang harusnya jadi tujuan kita. Karena itu rencana Allah dari semula. Namun masalahnya, manusia jatuh dalam dosa. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu bukan cuma gara-gara salah makan buah. Bayang, ada seorang nanya kepada seorang pastor bilang, kenapa Tuhan ribet banget sih? Makan apel aja kok repotnya setengah mati. Saudara, kita nggak pernah tahu buah pengetahuan yang baik dan jahat tuh bentuknya kayak apa. Belum tentu apple ya. Gitu ya, itu cuman reka-rekaannya orang. Kenapa cuman makan buah aja jadi repot? Karena makan buah itu bukan cuma soal salah makannya, tapi buah itu bicara apa? Kita pemberontakan terhadap Allah Sang Raja dan kerajaannya. Waktu Adam dan Hawa makan buah, sekali lagi ya, bukan soal buah yang dimakannya. Bukan soal akibat kesaktian karena makan buahnya, bukan. Tapi karena itu adalah pemberontakan terhadap Sang Raja. Rajanya bilang jangan, Adam dan Hawa makan. Itu statement apa yang lagi Adam dan Hawa mau bilang? Saya gak butuh Tuhan, saya mau menentukan hidup saya sendiri. Dan kalau itu bahasa sekarang, itu bahasanya adalah makar. Kalau saudara sering dengar ya, makar. Di tahun-tahun politik biasanya sering keluar. Makar adalah berusaha menggulingkan pemerintahan yang legit. Adam dan Hawa lagi makar terhadap Tuhan. Lagi memberontak terhadap Tuhan. Makanya keselamatan kerajaan Allah bukan soal perbuatan baik, perbuatan jahat. Bukan. Kenapa? Waktu kita berbuat dosa, kita lagi memberontak terhadap Tuhan. Dan orang yang memberontak terhadap Tuhan jadi musuh dari negara itu. Jadi musuh dari kerajaannya. Makanya firman Tuhan bilang kita butuh penebusan. Kita butuh pendamaian dari Tuhan. Kalau kita lihat dari Roma 5 ayat 10-11 dibilang apa? Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu apa? Musuh. Waktu kita dalam dosa, kita musuhnya Tuhan. Ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita butuh diperdamaikan karena kita adalah musuhnya Allah. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Makanya kita perlu didamaikan. Kenapa? Karena status kita pemberontak. Untuk kita kembali ke dalam kerajaan Allah, Yesus harus mati untuk tebus kita. Dari kerajaan kegelapan masuk lagi ke kerajaan Allah. Saudara harus kebayang konsep ini akan membuat kita melihat, iya sekarang saya udah beda kewarganegaraan. Saya bukan kewarganegaraan dosa, tapi saya juga bukan kewarganegaraan punya saya sendiri. Tapi saya adalah warga negara kerajaan Allah. Kenapa? Karena manusia tidak pernah didesain Tuhan untuk jadi penguasa atas hidupnya sendiri. Sekali lagi, manusia tidak pernah didesain Tuhan untuk jadi penguasa atas hidupnya sendiri. Celakanya, orang modern sekarang lagi bilang, kamu yang berkuasa atas hidupmu sendiri. Kenapa? Maka dari itu Paulus bilang di Roma, sebab waktu kamu adalah hamba dosa. Kita keluar dari kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan kegelapan, statusnya bukan independen. Status kita tuh hamba dosa. Kamu bebas dari kebenaran. 22, tetapi sekarang setelah kamu diberdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi siapa hamba Allah? Bukan Pastor Andi doang hamba Allah. Saudara dan saya hamba Allah. Waktu kita diselamatkan Yesus, kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita menjadi hamba Allah. Katakan, saya hamba Allah. Susah dimengerti, iya. Apalagi kalau kita lihat kanan kiri kita, masa yang begini hamba Allah? Saya juga
kurang siap menerima itu. Tapi saudara, firman Tuhan bilang semua orang yang dimerdekakan itu hamba Allah. Kita hamba Allah. Hamba itu orang yang hidupnya ditentukan sama kehendak rajanya. Hamba itu orang yang hidupnya mengikuti apa kata tuannya. Jadi gak ada Kristen independen tuh gak ada. Yang ada Kristen hamba Allah. Hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Makanya Yesus bukan Tuhan kita. Yesus bukan Raja kita. Kalau kehendak kita yang harus jadi. Kalau Yesus Tuhannya, maka kehendaknya yang harus jadi. Amin. Kalau Yesus Rajanya, maka kehendaknya yang harus jadi. Bukan Tuhan mengerjakan kehendak kita, tapi kita yang mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya kita taat sama firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia Rajanya. Makanya kita taat sama firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhannya. Saudara, menyatakan kerajaan Allah itu declare bahwa saya bagian dari kerajaan Allah. Artinya apa? Dilihatnya dari mana? Bukan kata-kata. Lewat apa? Ketaatan kita sama Sang Raja. Nah, hari ini kita akan bicara soal Thy kingdom come through my life. Kalau minggu pertama kita belajar dari Pastor Andi, Thy kingdom come in my life. Itu adalah awal. Sama seperti resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan itu awal hidup yang baru. Betul? Itu bukan akhir segalanya. Saudara yang mau menikah, persiapan habis-habisan. Buat saya jangan persiapkan habis-habisan hanya untuk 4 jam acara. Persiapkan 40 tahun bersamanya. Karena itu lebih berat dari 4 jam acara. Waktu kita terima Tuhan, waktu kita dapat kasih karunia, kita kembali masuk ke dalam kerajaan Allah, itu bukan akhir dari hidup kita. Itu awal dari hidup yang baru. Itu awal dari hidup sebagai hamba Allah. Nah, kita akan baca dari Yohanes 14. Saudara, saya mau ajak kita semua belajar dari satu pasal. Saudara, 1 minggu ke depan saya ajak untuk pelajari satu pasal. Nggak banyak, 31 ayat. Kalau dibagi 7, satu hari cuma 4-5 ayat. Bisa ya, nggak banyak ya. Nah, pelajari kenapa? Karena ini hal yang penting. Nah, hari ini kita akan fokus di ayat 15 sampai 31. Tapi saya akan kasih background sedikit ayat sebelumnya supaya saudara bisa mengerti kenapa ayat-ayat itu ada. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus lagi bilang gini, kamu siap-siap ya. Sebentar lagi saya gak ada sama-sama kamu. Sebentar lagi saya mau pergi ke rumah Bapa. Ayat 5 bilang, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Saudara, selama Yesus ada di bumi, apa yang Dia lakukan? Yang Dia lakukan jadi representasi Bapa yang tidak kelihatan untuk murid-muridnya. Betul? Yang Dia lakukan adalah gini, kamu gak bisa lihat Bapa, kamu lihat aku. Kenapa? Karena apa yang aku lakukan, itu yang Bapa pengen aku lakukan. Dia jadi representasi Bapa di bumi. Kenapa? Karena Bapa gak kelihatan. Masalahnya hari ini Yesus gak kelihatan. Siapa yang harus jadi representasi surga dan Bapa buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita di bumi? Saudara dan saya. Kayaknya mukanya tegang gitu ya. Bukan khotbah ini yang saya harapkan hari ini. Kenapa? Karena ini mandat buat kita. Kita gak pernah didesain hanya untuk menikmati kerajaan Allah. Tapi kita didesain untuk jadi duta kerajaan Allah. Murid-murid tidak lihat Bapa,
Murid-murid lihat Yesus. Kita murid-murid tidak lihat Yesus sekarang. Kita orang-orang di dunia sekarang tidak lihat-lihat Yesus. Orang-orang sekarang harus lihat murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus? Kita. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi, perhatikan yang saya bold merah. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sekali lagi ya, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan apa? Pekerjaan taat pada perintah Bapa. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Yesus bilang, kalau kamu percaya sama saya, pekerjaan itu sekarang punya kamu. Pekerjaan itu sekarang kamu yang harus lakuin. Pekerjaan apa? Menyatakan kerajaan Allah. Jadi wakilnya Tuhan. Jadi harusnya kalau suami saudara nanya, gimana sih Tuhan kayak apa? Saudara harus bilang, kamu lihat saya, kamu lihat Tuhan. Kalau suamimu, kalau istrimu nanya sama, kamu harus bilang, kamu lihat saya, kamu lihat Tuhan. Kalau anak-anakmu nanya, papi, Tuhan kayak apa sih? Kalau orang-orang di kantormu, bro, Tuhan yang lu sembah kayak apa sih? Apa jawaban kita? Lu lihat gua, lu lihat Tuhan. Jadi Tuhan kalau datang kerja telat terus ya bro. Coba renungin. Kenapa? Kita datang kerja tepat waktu bukan supaya bos happy. Karena kita mau mencerminkan Tuhan yang gak pernah terlambat. Kita kerja benar, kita kerja excellent bukan supaya kita dapat naik gaji. Karena kita mau menunjukkan ini loh Tuhan yang saya sembah. Menyatakan kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya dia akan naik ke rumah Bapa. Tuhan Yesus menjadi representasi Bapa. Karena barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Setiap orang yang percaya akan melakukan juga pekerjaannya. Saudara, ini ayat kunci kita hari ini. Yohanes 14 ayat 15 dibilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Tuhan tahu kita gak sanggup buat taat. Tuhan tahu persis. Disuruh taat sama istri aja susah, gimana taat sama Tuhan. Disuruh taat sama orang tua aja susah, gimana taat sama Tuhan. Tuhan tahu kita pasti gagal, makanya dia kirim Roh Kudus. Saudara, kalau kita bandingin ayat yang terakhir ini sama ayat yang ke-10, saudara ingat ayat ke-10 bilang apa? Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Sekarang yang diam di dalam kita siapa? Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan dia diam di dalamnya. Jadi untuk taat kekuatannya dapat dari siapa? Roh Kudus. Bukan dari kita. Jadi Roh Kudus ada dalam kita bukan cuma untuk menghibur waktu kita sendirian, waktu baru putus pacar, waktu lagi galau. Roh Kudus ada dalam kita supaya kita mampu taat sama firman Tuhan. Kadang kita berdoa, Tuhan berat banget firman Tuhan. Saya gak sanggup taat. Tuhan dalam hati bilang, iya makanya saya kirim Roh Kudus. Terus kita bilang, tapi tetap gak sanggup Tuhan. Kita lagi mengecilkan peran Roh Kudus dalam hati kita. Karena Roh Kudus ada untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang akan memampukan kita. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini ayat kedua dalam satu perikop. Tuhan bilang apa? Memegang perintahku, itu bukti dari mengasihi. Cewek-cewek senang dikasih buayan, senang dikasih pujian, senang dikasih kata-kata cinta, betul? Tapi kan kalian juga minta bukti toh. Lamar aku dong kalau kamu benar mencintai aku. Aku butuh action, bukan cuma kata-kata doang. Tuhan yang ngajar, kalau kamu sayang, kamu taat. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Diam bersama-sama dengan dia. Jadi yang diam sama kita, cuma Roh Kudus? Ternyata enggak. Roh Kudus diam sama kita. Yesus diam sama kita. Bapa diam sama kita. Kurangkah Allah Tritunggal diam sama kita untuk bikin kita taat? Kurang powernya? Enggak. Yang ada apa? Kita yang gak mau. Ayat 24, barang siapa, ini kata Yesus ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus bilang, kalau kita gak punya keinginan sama sekali buat taat, jangan-jangan memang kamu gak sayang sama Yesus. Kalau nggak sayang sama Yesus gimana? Doa minta, karena kita gak bisa sayang sama Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 16 bilang apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bisa mengasihi Tuhan itu anugerah. Kalau kita gak mengasihi Tuhan, kita bukan umat Tuhan. Kita masih hamba dosa. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Pasal ini ditutup dengan satu ayat, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara, Tuhan mau bilang, ini loh, kalau kamu sayang sama Bapa, kamu akan taat. Kayak gimana Tuhan? Sama seperti Yesus sayang sama Bapa dan dia taat sampai mati. Di bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus berkata, aku datang, aku turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Bapakku. Apa yang dia lakukan? Dia taat sama Bapa. Hari ini kita akan belajar banyak tentang kasih dan ketaatan. Saudara, kalau saudara perhatikan, dalam satu perikop minimal 5 kali, Yesus hubungkan kasih dan ketaatan. Ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku.
bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Saudara, waktu kita mengasihi orang, kita akan menjadikan prioritasnya jadi prioritas kita. Betul? Waktu kita sayang sama orang, kita akan menjadikan kebahagiaannya sebagai prioritas kita. Waktu kita sayang sama keluarga, sama anak, sama pasangan, kita akan menjadikan apa yang bikin dia happy jadi hal yang penting buat kita. Yang harus kita renungkan, seberapa penting menyenangkan Tuhan buat hati kita. Jangan-jangan kita gak sayang sama Tuhan. Jangan-jangan kita jadi Kristen yang pura-pura doang. Kenapa? Karena sebenarnya saya gak peduli sama Tuhan. Saya gak peduli dengan apa yang Tuhan pengen. Kenapa? Sayang dan taat itu gak bisa dipisah. Sayang dan memprioritaskan kebahagiaan orang yang kita sayang gak bisa dipisah. Minggu lalu saya liburan sama anak-anak saya. Sebelum saya lanjut, saya mau klarifikasi, ini bukan foto istri dan anak-anak saya. Jadi kalau saya lagi jalan-jalan di bawah, nanti sama seorang wanita, itu istri saya. Nanti sangka saya jalan sama istri saya, disangkain saya lagi selingkuh lagi gitu kan. Saya perlu klarifikasi, ini hanya ilustrasi belaka. Kami berangkat 1 minggu, road trip ke Jawa Timur. Nyobain tol sampai ujung, gitu ya. Kenapa kita lakukan? Karena anak-anak saya kenaikan kelas libur 1 bulan. Libur 1 bulannya anak-anak adalah puncak stresnya orang tua. Setiap hari anak-anak saya datang, papi aku bosen. Semua buku mewarnai sudah dikeluarin. Buku gambar yang kosong sudah penuh dengan coret-coret. Semua mainan sudah keluar dari gudang. Dan anak-anak saya masih bilang, papi aku bosen. Saya dalam hati bilang, kamu bosen, papi stres. Terus gimana? Saya coba sama istri saya, oke, kita rancang. Kita coba bikin family trip. Ini perjalanan terpanjang. PP kurang lebih 1.620 km. Perjalanan terpanjang yang pernah kami lakukan berlima sampai saat ini. Saya sama istri saya set tempat wisata yang anak-anak bisa enjoy. Saya sama istri saya set tempat nginep yang anak-anak bisa nikmati. Set rute perjalanan yang anak-anak bisa tahan. Kenapa? Anak-anak saya nggak pernah jalan jauh pakai mobil. Jadi perjalanan 800 km kita bagi 2. Setiap jalan 6 jam nginep. 6 jam nginep. Jadi mahal dong? Iya. Jadi lama dong? Iya. Tapi gimana lagi? Karena ini bukan soal saya. Ini bukan soal nyampe. Tapi ini soal apa? Membahagiakan anak-anak. Betul? Ini soal kita cari apa yang mereka bisa enjoy. Saya sama istri saya siapin budget, atur jadwal kerja, banyak meeting yang di cancel, banyak meeting yang ditunda, di pelayanan, di kerjaan, pesan hotel, tiket, ngirit budget segala macam. Untuk apa? Menyenangkan anak-anak. Kenapa? Karena kita sayang. Ada satu hal yang saya akhirnya sadarin. Selama 7 hari 6 malam itu, setiap sore, setiap malam saya selalu nanya sama anak saya. Kalian happy gak? Kalian happy gak? Di perjalanan itu selalu nanya, kalian happy? Happy gitu. Dan itu melegakan hati saya, kenapa? Karena tujuannya tercapai. Karena apa? Karena tujuan kita ada di situ. Bukan untuk sekedar pernah ada di tempat wisata, bukan. Untuk menyenangkan anak-anak saya. Pertanyaannya, pernah gak kita nanya sama Tuhan ya? Tuhan happy gak? Tuhan happy gak dengan cara pacaran saya? Tuhan happy gak dengan cara saya kerja? Tuhan happy gak dengan cara saya ngomong sama orang tua? Benar gak menyenangkan Tuhan itu penting buat kita? Tuhan happy gak dengan cara saya marahin anak-anak saya? Tuhan happy gak dengan cara saya negor pegawai-pegawai saya? Kalau kita sayang sama Tuhan, maka kesenangannya Tuhan, maka apa yang bikin happy Tuhan akan jadi prioritasnya kita. Ketaatan kita adalah wujud nyata kasih kita sama Tuhan. Kasih sama Tuhan itu gak cuma dibuktikan lewat lagu. Apalagi cuma datang ke gereja. Enggak, kasih Tuhan itu dinyatakan lewat apa? Ketaatan.
Yesus 5 kali bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat. Ketaatan tidak bergantung pada apa yang kita dapat. Tuhan, kalau saya kasih persembahan, dapat berkatnya berlipat ganda dong. Dapat berkatnya berapa kali lipat nih? No. Kamu kasih persembahan karena kamu tahu itu menyenangkan Tuhan. Kamu pelayanan karena kamu tahu itu menyenangkan Tuhan. Kamu kerja jujur karena kamu tahu itu menyenangkan Tuhan. Saudara pikir saya ajak anak-anak saya ke Jawa Timur supaya dapat imbalan? Supaya nanti suatu hari kelak waktu saya tua, saya nggak bisa lagi cari uang. Mereka akan ingat, saya pernah ajak ke Jawa Timur. Dan nanti mereka akan ajak saya ke Jawa Timur. Gak bisa saudara. Sudah saya tua, saya nggak pengen diperlakukan sama. Dibawa ke kebun binatang gitu. Enggak dong. Enggak. Kenapa? Waktu saya renungkan apa saya lakukan ini supaya dibalas sama anak saya. Yang pertama, saya nggak tahu umur saya. Belum tentu umur saya nyampe sampai mereka bisa balas. Yang kedua, belum tentu mereka ingat. Taburan kasih kita bukan investasi. Taburan kasih kita adalah bentuk ketaatan kita sama Tuhan karena Dia rajanya. Tuhan bilang kasihilah, ya kasih. Taburan kita kasih sama keluarga kita, itu bentuk kasih kita sama Tuhan. Ketaatan kita bentuk kasih kita sama Tuhan. Bukan supaya, tapi karena apa? Karena Tuhan udah begitu baik sama kita. Apakah karena saya mengasihi, lalu perjalanan saya jadi mudah? Apakah karena saya sayang sama anak-anak saya, perjalanan 1620 km itu jadi lancar semua? Mendudukkan 3 orang bocah-bocah dalam satu row yang sama selama 6 jam perjalanan adalah perjalanan mengguncang iman. Kenapa? Baru setengah jam mereka udah ribut. Kalau saudara di kursi belakang itu kan antar seatnya ada garis, betul ya? Antar pemisah. Ih, kursi aku sempit. Kenapa? Ada jari koko melintas di garisnya. Hello? Orang tua ngorbanin banyak hal. Kamu ribut gara-gara jari ngelintas? Belum nanti ketiduran yang satu nimpa yang lain. Nangis 1, nangis 3. Ujungnya jadi nangis 5. Stres saudara. Saya ke theme park di Jawa Timur. Kita ngantri, kan masih musim liburan. Saya ngantri sama keluarga saya 40 menit. Demi masuk wahana 3 menit. Masuknya istana boneka. Apakah itu yang saya suka? Tentu tidak. Apakah karena saya sayang lalu mengantri itu jadi menyenangkan? Haleluya kita ngantri. Saya berdoa supaya ngantrinya ditambahkan 50 menit. Enggak, ngantri tetap membosankan, tetap mengesalkan, tetap gak enak. Tapi di saat itu Roh Kudus ingetin, lagi apa kamu di sini? Mau bete? Saya di sini lagi nyenengin anak-anak. Saya taat. Saya adalah orang di rumah saya yang paling ahli merusak kondisi keluarga saya. Kalau saya marah, seluruh rumah kondisinya gak enak. Jadi kalau saya bete hari itu, seluruh hari anak saya tidak akan menyenangkan. Saya adalah orang yang paling ahli, minimal di rumah saya, untuk merusak hari seluruh anggota keluarga. Saudara, pengen marah, pengen bete, alasannya bisa segudang. Hari terakhir, saya bilang sama istri saya dan anak-anak saya, kita nginep di hotel yang lumayan oke ya, supaya kita bisa tiduran, berenang, wisata kuliner, ojol makanan, gak usah kemana-mana, kita nikmati. Hari terakhir anak-anak saya, ayo kita berenang. Pakai celana renang, udah siap-siap, turun ke kolam renang semua. Anak saya yang 1 nyebur, yang 2 nyebur, istri saya nyebur. Saya udah mau nyebur, udah pakai celana renang. Anak saya yang ketiga bilang, papi
Aku gak enak badan. Aku mau bobo. Hey, hello. Udah nyetiran 1.200 kilometer nih. Buat kamu nih, tinggal nyebur nih, kolam udah di depan mata. Hello. Tapi aku gak enak badan, tapi aku pusing. Apa yang saya lakukan? Pakai baju lagi, ganti celana lagi, hayu ke kamar. Saya tidurin dia di kamar, saya buka shower, lalu saya nangis di shower. Aku mau berenang. Gampang gak? Gak gampang, Pak. Sayang, iya. Gampang, enggak juga. Maka itu Tuhan tahu. Tuhan kasih Roh Kudus. Waktu kita mau taat, aduh Tuhan, masa ngasih ke orang segini banyak. Aduh Tuhan, masa harus jujur di dunia kerja yang semuanya enggak jujur. Aduh Tuhan, kerja keras saya harus hilang karena harus dikasihin ke orang. Aduh Tuhan, enggak enak. Tapi Tuhan tahu kita gak mampu. Makanya dia kasih Roh Kudus. Dibilang apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan, saya punya Roh Kudus. Saudara bisa taat kenapa? Karena saudara punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Kasih akan mendrive kita, saya mau taat. Ngejalaninnya berat, iya, tapi saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita, mengerjakan di dalam kita untuk taat. Pertanyaannya, pentingkah menyenangkan Tuhan dalam hidupmu? Pentingkah menyenangkan Tuhan dalam hidupmu? Saudara, terus harus gimana? Renungin firman. Cara cari tahu apa yang Tuhan mau di mana? Di firman. Makanya salah satu ayat gini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan memegang dan melakukan firmanku. Baca firman. Saya baca firman, salah satu firman yang saya baca bilang apa? Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Saya paling ahli untuk bikin anak-anak saya dendam sama saya. Kalau saya marah, anak-anak saya yang lagi nangis bisa diem. Karena takut. Suatu kali saya marah sekali. Anak-anak saya diam. Kalau lagi marah gitu kadang-kadang Roh Kudus ingetin. Kamu marahnya keterlaluan loh. Harusnya gak perlu segitunya kamu marah. Firman itu keluar. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Jangan bikin anakmu kepahitan. Jangan bikin anakmu dendam sama engkau. Saudara, setelah itu biasanya saya menenangkan diri dan muncul. Terus gimana Tuhan? Saya udah salah nih. Tuhan cuma ingetin gini. Minta maaf. Minta maaf. Sama siapa? Sama anak-anak? Caranya gimana? Apakah tidak wibawa seorang bapak ini akan hancur waktu saya minta maaf? Minta maaf. Tapi Tuhan, anak-anak saya sebentar juga lupa ada. Atau gini Tuhan, permintaan maaf saya ganti, saya beliin es krim mereka satu-satu besok. Mereka happy kok. Tuhan, saya beliin mereka mainan satu orang satu ya. Tapi saya gak usah datang, saya minta maaf dengan verbal sama mereka. Tuhan cuma ingetin, minta maaf. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Caranya gimana? Minta maaf. Berat gak? Berat. Ini kalau anak saya gak maafin saya gimana? Kalau anak saya lari gimana? Kalau anak saya bikin kesel lagi gimana? Nama saya gimana? Wibawa suami di depan istrinya bagaimana? Bagian kita apa? Saudara tahu firman Tuhan. Bagian kita apa? Jalanin. Siapa yang kasih kekuatan? Tuhan. Roh Kudus. Sebelum mereka tidur, saya datang ke kamar mereka. Saya panggil satu-satu. Papi minta maaf ya. Papi marah kamu.
marah ke kamu, harusnya nggak begitu. Papi salah, papi minta maaf ya. Saya peluk satu-satu. Kadang-kadang ada anak-anak yang masih bete, yang mau. Pengen hati gimana? Ih, papi udah minta maaf loh ya. Kok tidak menghargai? Saya lagi bilang ini, saya lagi belajar taat. Supaya dia memaafkan saya? Enggak. Supaya dia responnya jadi harus bagus? Enggak. Kenapa saya taat? Karena Yesus rajanya. Karena Yesus Tuhan saya. Kalau dia minta saya minta maaf, maka saya minta maaf. Karena saya sayang sama Yesus. Saya tahu persis kalau saya minta maaf, itu menyenangkan Yesus. Lepas dari respon anak saya kayak apa, saya lakukan itu karena saya sayang sama Yesus. Gampang? Enggak. Tapi waktu saya maju, ada Roh Kudus yang, yuk melangkah satu langkah. Melangkah satu langkah. Melangkah satu langkah. Peluk. Ngomong. Kita alatnya Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah. Menyatakan wajah Bapa. Sama siapa? Sama suamimu, istrimu, orang tuamu, adik kakakmu, anakmu, pegawaimu, sama semua yang berpapasan sama engkau. Harusnya kita bilang, mau kenal Yesus gak? Caranya, kamu lihat saya. Kenapa? Karena saya display kerajaan Allah. Dan itu bukan dengan kekuatan saya, itu kekuatannya Tuhan. Thy kingdom come through my life. Kita adalah representasi kerajaan Allah di bumi. Kita representasi sang raja di bumi. Kita menyatakan kerajaan Allah lewat menghidupi, lewat taat pada perintahnya. Menghidupi firman Tuhan karena Yesus Tuhan kita. Karena kita mengasihinya. Roh Kudus di dalam kita memampukan kita untuk menghidupi, untuk taat sama Tuhan. Sekali lagi, bawa perenungan ini dalam minggu ini. Sepenting apa menyenangkan Tuhan buat saudara? Harusnya itu terwujud dalam kehidupan saudara. Pilihannya selalu gini, menyenangkan Tuhan, menyenangkan ego. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan ego. Menyenangkan Tuhan, nama baik. Menyenangkan Tuhan, comfort zone. Sepenting apa menyenangkan Tuhan dalam hidupmu? Mengasihi Tuhan dibuktikan bukan cuma lewat nyanyian. Kita bilang, Tuhan, tadi kita nyanyi sama-sama. Nanti kita akan, abis ini kita akan angkat pujian yang sama. Aku nyatakan Engkau berkuasa atas hidupku. Tapi pulang, hidup gimana gua? No, mengasihi Tuhan dibuktikan bukan cuma lewat nyanyian, tapi juga lewat ketaatan. Jadi murid Kristus bukan soal dapat kartu anggota, bahkan di kita gak punya kartu anggota. Jadi murid Kristus gak cuma jadi anggota home, dinyatakan lewat apa? Ketaatan. Mengasihi Tuhan lewat ketaatan. Saudara, mari kita sama-sama ambil sikap berdoa. Renungkan seberapa penting menyenangkan Tuhan dalam hidupku. Renungkan pertanyaan Tuhan pada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Mari kita renungkan sambil kita mengangkat pujian ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidupku. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Tuhan Kau Raja kami.
Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yuk kita angkat statement ini sama-sama. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kasih-Mu gak terbatas ketaatan kami. Bahkan Kau tebus kami sebelum kami mulai taat sama Engkau. Kau tebus kami, Kau curahkan darah-Mu sama kami. Bahkan pada saat Engkau tahu kami gak bisa taat 100% sama firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah begitu dikasihi Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan ajar kami caranya adalah dengan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau kuatkan, kami akan bertahan dalam ketaatan kami. Waktu Engkau bersama kami, waktu Engkau Allah Immanuel yang tinggal di dalam kami akan bertahan dalam ketaatan kami. Kami akan bertahan waktu respon orang-orang gak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Waktu kondisinya gak jadi seperti apa yang kami minta. Tapi kami akan bertahan dalam ketaatan. Kenapa? Karena Engkau Raja kami. Dan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan. Terus ajar dan ingatkan kami. Terus ajar dan ingatkan kami untuk taat. Untuk apa yang harus kami lakukan. Karena kami mau jadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan, biar kami memberi persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa kasih terhadap Tuhan. Karena kami tahu ini menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu persembahan kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kerajaan-Mu di kota kami, di bangsa kami, di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa depan kami. Kami serahkan hidup kami untuk taat sama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.